Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali, kita siap-siap lagi mau terima firman dari Tuhan. Dan untuk itu mari persiapkan hati kita masing-masing, juga Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pada ibadah hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama yuk. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sama-sama dikumpulkan Tuhan. Dan biarlah kami semua diberkati dengan sabda dan rema yang Tuhan berikan. Kasih janji-Mu pada kami untuk kami pegang. Apa yang harus kami perhatikan supaya hidup kami jadi orang yang diberkati. Bahkan hidup dan persembahan kami, ibadah kami jadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan urapi kami semua sehingga paham apa yang harus diperbaiki. Dan kami semua bisa jadi lebih baik dari waktu ke waktu, jadi seperti Yesus. Pimpin langkah kami semua, urapi hamba yang sampaikan firman, urapi semua yang menyimak dan mendengar, dan biar kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus berjalan. Sekarang sudah di semester kedua, tahun 2025. Tuhan sudah janji tahun ini tahun penuaian. Yang setuju katakan amin. Dan dasar kekuatan kita adalah firman Tuhan. Waktu kita sedang menghadapi tantangan, cobaan, kita mulai goyah, kita akan pegang firman Tuhan. Yang sedang akan ambil keputusan, kita berkaca ke firman Tuhan. Nanti firman Tuhan menuntun kita. Pada waktu kita sedang bergumul, kita kembali ke firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan memberikan kekuatan, firman Tuhan memberikan kemenangan. Bahkan firman Tuhan yang kita ucapkan jadi seperti doa yang akan membuat pintu-pintu tertutup terbuka. Musuh-musuh yang ada di depan kita, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hidup kita disingkirkan. Karena firman itu seperti pedang yang bermata dua. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi ternyata untuk mengutip firman, untuk hidup dalam firman, untuk dibela sama firman, untuk diberkati sama firman, tidak sembarang orang bisa memiliki akses ke sana. Tuhan memberikan firman itu untuk semua kita, tetapi tidak semua kita bisa sembarangan memakai firman itu, menggunakan, mengklaim firman itu. Saudara yang dikasih Tuhan, butuh satu kualitas yang penting yang harus diperhatikan supaya kita bisa mengambil atau menerima berkat dari firman yang kita baca. Saya mengucap syukur untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah rajin baca firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah rajin baca firman Tuhan? Haleluya. Wah, dahsyat. Saya bangga dengan Anda, Tuhan pasti senang juga dengan Anda, bangga dengan Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ternyata kita juga mesti memperhatikan hal yang berikutnya. Setelah kita membacanya, karena kita mau hidup di dalamnya, Anda dan saya juga harus menjaga sikap kita. Ya, ada beberapa hal yang kita mesti perbaiki supaya kita bisa mengakses firman itu. Perenungan hari ini lahir dari sebuah persiapan yang saya sedang lakukan secara pribadi untuk tulisan atau karya ilmiah yang saya sedang, karya akademik yang saya sedang buat. Dan saya sedang masuk dalam sebuah perenungan tentang kesembuhan ilahi. Pada waktu sedang merenungkan tentang kesembuhan ini, saya menemukan bahwa ternyata bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun tidak selalu doanya dijawab. Tidak selalu dia tumpang tangan lalu orang sembuh. Atau orang yang biasanya sudah biasa sembuh ketika dia berdoa, dia untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk dia tidak disembuhkan. Artinya ada sesuatu yang Anda dan saya mesti perhatikan untuk konsisten dijaga kualitasnya. Betul ya, semua yang melakukan adalah Tuhan. Tetapi Tuhan kita juga seorang Bapa. Dia adalah Bapa buat kita semua. Dan Bapa yang baik tidak sembarang-sembarang untuk bertindak. Dia selalu memakai momen-momen tertentu untuk mendidik kita. Ya, untuk membentuk Anda dan saya. Termasuk waktu kita minta mujizat kesembuhan, untuk minta mujizat terobosan dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan bawa giring saya ke sebuah pemahaman firman Tuhan. Di Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan 22. Ini yang akan jadi perenungan kita.
Saudara dikasih Tuhan. Dan lewat ayat ini Tuhan tunjukkan, ternyata tidak semua orang bisa klaim firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat sama-sama ya firman Tuhannya ya. Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan 22. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu dan memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini di kehadapanmu. Perhatikanlah, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ya, semua mau diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati sama Tuhan? Perhatikan, supaya kita tidak dalam kondisi fasik, tidak dipandang Tuhan sebagai orang fasik. Kenapa? Karena orang fasik adalah orang yang tidak boleh mengklaim firman Tuhan atau tidak punya hak. Tuhan bilang gini, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Apa urusanmu menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Biarlah kita jadi orang yang tidak fasik. Jadi orang benar. Jadi orang yang disayang Tuhan. Jadi anak Tuhan. Jadi murid Kristus. Jadi seperti Kristus. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ya langsung saja ya. Saudara, gimana sih Tuhan melihat, membedakan ini orang yang benar-benar hidupnya untuk Tuhan atau orang fasik? Ya. Apa yang jadi kategorinya? Kalau menurut Mazmur 50, ada ayat lain mungkin yang bisa menjelaskan. Hari ini saya cuma mau ambil dari Mazmur 50 ya. Saudara, dari Mazmur 50 kategori pertama dibilang begini, engkau membenci teguran. Jadi gini, kalau ayatnya tentang berkat, kamu mau. Tapi begitu ayatnya negur, kamu gak mau. Nah yang kayak begini gak boleh ngeklaim janji Tuhan. Ya gak ada hak, gak bisa ngakses. Kita mau bilang, oh Tuhan katanya engkau memberi kekuatan. Oh Tuhan katanya engkau membela. Mazmur 91 katanya engkau melindungi. Kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Anda tidak punya hak mengklaim ayat itu karena engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman. Kalau Tuhan tegur kita, itu untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan tegur kita, bukan karena Tuhan jahat. Makanya saya bingung sama ajaran yang mengatakan, oh Allah perjanjian lama itu jahat, itu keras. Maaf ya. Allah perjanjian lama itu sama dengan Allah perjanjian baru. Allah yang sama. Dan dia justru Bapa yang baik. Bapa yang baik selalu ada dua sisi. Yang satu merangkul, yang satu mendidik. Kalau Bapa yang cuma sekedar merangkul, mungkin itu Bapa yang sibuk dan kemudian feel guilty. Dan kemudian ingin bayar ketidakhadirannya dengan rangkulan-rangkulan seperti itu. Ya. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah kita adalah Bapa yang balance. Jadi kalau lagi ditegur, itu bukan Tuhan jahat. Tuhan lagi mau perbaiki kita. Dia rindu bukan cuma Anda hidup senang. Dia rindu Anda hidup benar. Haleluya. Tuhan rindu agar kita semua hidup benar. Dan benarnya Tuhan itu tinggi sekali standarnya. Dan untuk itu kita perlu dinaikkannya pelan-pelan. Dari mana kita bisa diperbaiki? Dengan teguran Bapak Ibu. Teguran. Jadi ketika ada ayat firman yang bilang rendah hati, mungkin karena kita terlalu sombong. Waktu kita baca saat teduh atau kita lagi doa, tiba-tiba Tuhan bicara tentang mengasihi. Mungkin kita terlalu egois, kita kurang peduli sama sesama.
Waktu Tuhan bicara kepada Anda ya untuk bayar harga. Mungkin selama ini kita hidupnya cuma di garis aman saja. Tidak mau melakukan sesuatu. Padahal yang kita lakukan itu untuk Tuhan katanya. Waktu Tuhan tegur, justru waktu engkau taat, engkau perbaiki diri untuk hidupmu jadi lebih benar di hadapan Tuhan. Lebih baik di hadapan Tuhan. Maka saudara dikasih Tuhan, semua janji Tuhan ada di tanganmu. Engkau punya hak mengaksesnya. Dari sana engkau akan bisa lihat kesembuhan akan terjadi. Keterobosan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Sesuai dengan janji yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita gak suka ditegur-tegur sama Tuhan, diperbaiki jalannya, apa urusanmu kata Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan, perbaiki. Dari waktu ke waktu, sampai saya yang sudah doktor teologi, udah jadi gembala 25-26 tahun. Saudara kasih Tuhan, saya tetap masih harus berubah terus jadi lebih baik, terus memperbaiki diri. Tidak ada dari kita yang sudah final. Semua kita masih harus terus ditegur sama Tuhan, untuk terus diselidiki, untuk terus dibuat jadi seperti Kristus. Bukan supaya masuk surga, bukan. Supaya kualitasmu pantas masuk surga. Kalau untuk masuk surga sudah dikasih tiketnya. Tapi pantas enggak sebenarnya kita dapat di sana. Ya. Tuhan mau buat semuanya jadi indah. Nanti tempat kita akan kelihatan. Sesuai dengan janji yang ada dalam Alkitab. Perbedaan akan terjadi. Bagi yang sungguh-sungguh sama yang tidak sungguh-sungguh. Jangan benci teguran ya. Biar kita terima kalau Tuhan berfirman. Jangan keraskan hati. Tuhan mau memberkati Anda dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi ya. Sebuah lagu yang berapa waktu ini memberkati saya pribadi. Ya, saya rindu kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tak pernah sesali mengiring Yesus panjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan sama-sama, tak akan pernah ku sesali ya, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani,
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Memang ikut Tuhan itu ada air matanya, ada bayar harganya. Tapi percaya deh, worth it, layak. Semua yang kita lakukan karena Tuhan tidak pernah curang, karena Tuhan setia. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ya kita kembali ke perenungan kita. Saudara, yang kedua, kapan seseorang dipandang fasik sama Tuhan? Yaitu jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Gini, pada waktu ada orang berdosa, kita tidak boleh putus hubungan dengan dia supaya kita bisa sampaikan kebenaran. Sekali lagi, kita tidak putus hubungan dengan dia supaya, jadi bukan kita tidak putus hubungan titik. Enggak benar. Ya, kita tidak putus hubungan supaya kita bisa sampaikan kebenaran. Ya. Nah, tapi bukan berarti jadi bersahabat lalu kemudian waktu dia terus mencuri lalu kemudian kau berkawan, waktu dia berzina lalu kau bergaul. Ya, Mazmur 1 bilang jangan duduk bersama-sama pencemooh. Maksudnya bergaul gitu ya. Ingat ada ayat yang berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan tidak mau kita rusak. Makanya jangan dekat-dekat, jangan bergaul. Kenapa? Nanti kamu terpengaruh. Minimal kalaupun kamu tidak melakukan hal yang sama, kamu jadi memandang dosa itu, kesalahan itu, pencurian atau perzinahan itu seperti kayak dimaklumi gitu loh. Tuhan tidak mau kita menurunkan standar kita. Kita justru harus naik terus jadi seperti Kristus. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Ya, sekali lagi, saya bukan melarang Anda untuk mendekati orang untuk dibawa ke gereja, dibawa ke Tuhan. Nah, kalau itu tetap boleh, saudara. Yang enggak boleh itu bergaul. Ya, bergaul itu berarti bukan ngobrolnya, saudara, tapi hangoutnya, seringnya. Dan kemudian malah menjadi inner circle, lingkar dalamnya Anda. Gak boleh. Saudara dikasih Tuhan, jaga dirimu, jaga value-mu, jaga apa yang sudah Tuhan investasikan. Begitu, jangan tercemar, ragi sedikit, itu mencemari adonan. Nah, ketika ada yang kompromi-kompromi seperti itu, tanpa sadar, mungkin belum melakukan, tapi dalam alam bawah sadar, dalam alam pikir, kita sudah mulai membolehkan atau mengizinkan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, sebuah pelanggaran untuk hadir, untuk eksis. Saudara dikasih Tuhan, ingat kata Tuhan Yesus, dosa itu bukan dimulai dari tindakan, dosa sudah dimulai dari pikiran. Ya, waktu Tuhan Yesus bilang, engkau memikirkan, menginginkan istri yang sesama atau wanita lain, itu sudah berzina. Ya, jadi dosa sudah dimulai waktu baru menginginkan, belum melakukan, baru di pikiran saja sudah salah. Sudah salah. Jadi supaya jangan sampai masuk di dalam pikiran, Tuhan tidak mau kita sering-sering ketemu, sering-sering bergaul. Enggak, kita ada waktunya menginjil, ada waktunya menjangkau, ajak orang ke gereja. Tapi tarik dia untuk datang dalam lingkungan, komunitas, cool, yang terang, yang banyak anak Tuhannya, yang orang benarnya. Banyak di situ. Sehingga nanti dia akan menjadi lama-lama anak terang juga. Gitu. Ya. Tapi bukan kita yang pergi ke sana lalu tinggal di sana. Enggak, tarik. Tarik. Saudara kasih Tuhan, ini dia. Ya, waktu kita mulai turun standarnya, Anda tidak punya hak untuk mengakses janji Tuhan. Saya berdoa kita semua mengerti tentang hal ini.
Saya langsung masuk ke poin yang berikutnya. Ya. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Haleluya. Katakan sama-sama, hati-hati dengan mulut. Mulut kita harus dijaga. Kenapa? Karena di sana dibilang waktu mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Jadi sebenarnya apalagi buat kita yang penuh Roh Kudus. Roh Kudus pasti mengingatkan untuk jangan ngomong seperti ini ya. Jangan ngomong ya. Gitu ya. Itu pasti. Kalau Anda intim sama Tuhan, Roh Kudus akan selalu mengingatkan setiap kali kita mau bikin dosa atau mau bikin salah tanpa sengaja. Kalau sengaja ya kurang ajar namanya ya. Tanpa sengaja. Pasti Roh Kudus sudah mengingatkan. Termasuk mengucapkan kata-kata yang jahat. Apa itu kata-kata jahat? Kata-kata jahat, kata-kata yang menghakimi. Kata-kata jahat adalah kata-kata yang mencap, melabel seseorang. Kata-kata jahat adalah ketika kita menduga terlalu jauh. Menduga terlalu jauh. Memang tuh orang gak bisa diajak senyum. Padahal kita gak tahu, khusus hari itu dia lagi sakit gigi, saudara. Ya. Mungkin dia memang jarang senyum, tapi hari itu dia lagi sakit gigi. Lalu kita cap dia, kita bilang dia orang yang tidak ramah. Itu mencap, melabel seseorang. Padahal belum tentu. Ya. Hari itu ketika ditantang untuk bukan persembahan perpuluhan, tetapi ditantang untuk ayo kita nabur untuk anak yatim. Supaya kita semua jadi berkat. Lalu kemudian semua rogoh dompet. Lalu ada satu orang diam aja, dia gak keluarin dompetnya. Lalu kemudian dia juga gak pakai kiris dan sebagainya. Dia diam aja, mukanya malu, diam begitu. Lalu dicap ini pelit nih. Baju bagus, mobil bagus, pelit nih ya. Belum tentu saudara. Belum tentu. Ya. Mulutmu jangan dibiarkan mengucapkan yang jahat. Lidah jangan melekat dengan tipu daya. Ya, kata-kata. Oh, ada lanjutannya juga. Waktu engkau duduk engkau mengata-ngatai saudaramu dan memfitnah anak ibumu. Apa ini? Gosip. Ngomongin orang. Wah, 2 ayat ini ngomong soal dosa mulut, saudara, dua-duanya. Ya, 2 ayat ini bicara soal mulut. Waktu kita gosipin orang, ngomongin orang, Anda gak punya hak untuk mengklaim janji Tuhan. Bertobat. Ya, rubah. Tuhan kasih kesempatan. Selalu pasti ada kesempatan. Tapi beresin dulu. Sadar dulu. Ya, sadar dulu. Begitu udah waktunya, nanti pasti dapat. Tapi berubah. Katakan amin. Mulut, jaga lidah kita. Yakobus berkata, cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata. Kenapa lambat berkata-kata? Supaya semua kata-kata yang kita mau ucapkan itu ditimbang dulu. Jangan salah, jangan nyakitin orang, jangan pahit. Ya. Ucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mensupport, kata-kata yang positif, yang memberi kekuatan kepada orang. Ya, memberi kekuatan kepada orang. Jadi tidak negatif. Kata-kata kita tidak ngomongin orang, tidak gosipin kekurangan orang, kayak dirimu sempurna aja. Ya, jangan begitu. Kita semua punya kelemahan, ya, sama seperti banyak orang memaklumi engkau juga perlu memaklumi yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru kemudian kita bisa mengakses janji Tuhan. Ya. Itulah yang engkau lakukan ayat 21. Aku berdiam diri, engkau menyangka aku ini sederajat dengan engkau. Dan aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Poin berikutnya, kedua terakhir, ya, adalah waktu engkau memandang Tuhan itu sederajat. Hati-hati ya. Dia itu Tuhan, Allah, Raja segala raja. Dia rendah hati
Lalu dia memperlakukan Anda jadi sahabat. Setuju? Oke. Tapi bukan berarti dia selevel. Ini yang sering dilupakan. Ya, ini yang sering dilupakan sama beberapa pengkhotbah yang menekankan terlalu banyak kepada ini. Sahabat, sahabat. Iya benar, Tuhan sahabat. Tapi jangan lupa dia raja, dia Tuhan, dia tinggi, dia tidak sama. Dia tidak sama dengan kita. Sekali lagi, dia tidak sama dengan kita. Ya, Tuhan Yesus turun ke bumi. Waktu itu aja dia turun ke bumi jadi manusia. Waktu itu aja karena dia mau tebus Anda dan saya. Setelah itu apa kata Alkitab? Dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana dia? Di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana Anda? Tidak sama. Amin. Tidak sama. Ya, tidak sama. Sekarang Tuhan udah kembali ke posisinya gitu. Dia sayang sama kita, tapi jangan kurang ajar. Kita nggak sederajat, saudara. Ya, hormat harus ada. Hormat harus ada. Nggak sembarangan ke Tuhan. Ada segennya gitu loh. Ya, ada segennya. Saya punya senior-senior di gereja. Orang-orang yang saya hormati, integritasnya, pelayanannya dahsyat. Bahkan ketika saya belum mulai pelayanan, mereka sudah ada di depan. Hari ini kelihatannya saya bisa duduk semeja sama mereka. Karena kepercayaan dari Tuhan. Dalam pelayanan, dalam sidang sinode, dalam pertemuan di gereja, di GBI, Gatot Subroto. Puji Tuhan, it's an honor. Itu sebuah kehormatan boleh duduk bersemeja dengan mereka. Tapi sampai hari ini saya tetap sadar saya tidak sederajat sama mereka. Tidak. Jelas baru soal mulainya aja beda. Ya, mereka udah lebih dulu daripada saya. Yang kedua, buah pelayanannya juga lain. Mereka udah lebih banyak daripada saya. Begitu. Duduk semeja bukan berarti sederajat. Ya. Itu perlu disyukuri, tapi hormat dong. Gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Ini saya cuma mau bawa ini sebagai perbandingan, perumpamaan. Saudara dikasih, belajar rendah hati, hormati yang memang harus dihormati. Dan Tuhan layak dihormati, layak ditinggikan. Dia lebih tinggi dari kita. Hormati dia. Katakan amin. Orang yang seperti ini bisa mengklaim janji Tuhan, mengakses janji Tuhan. Dia akan diberkati dengan bebas sama Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, per ayat 22, perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Yaitu orang-orang yang melupakan Allah. Saya berdoa sih, semua yang mengakses rekaman ini, semuanya ingat sama Tuhan selalu. Amin. Tapi kadang-kadang ada juga sih orang yang amnesia, suka lupa gitu ya. Suka lupa. Saudara, melupakan Allah itu bukan berarti kemudian ninggalin Yesus, bukan. Melupakan Allah tuh gini, waktu kita sedang lagi dalam masalah, ya, kita terlalu fokus sama masalah itu, lalu kita lupa kita punya Allah yang bisa bela kita, yang selalu sayang sama kita dan selalu nolong kita. Itu melupakan Allah. Satu. Nah, yang lebih parah adalah begini, waktu doa udah dijawab, waktu berkat udah diterima, lalu kemudian lupa ibadah, lupa doa, gak ke gereja, bahkan yang tadinya pelayanan jadi gak pelayanan. Nikmati dulu berkat-berkat yang Tuhan kasih. Waduh, ini melupakan Allah. Yang seperti itu lalu kemudian mengklaim janji Tuhan. Apa pantas? Harusnya suka ataupun duka tetap ingat Tuhan. Lagi di atas, lagi di bawah, tetap ingat Tuhan. Lagi enak, lagi gak enak, tetap ingat Tuhan. Katakan amin. Orang yang selalu ingat Tuhan dalam segala hal, tentu saja dia bebas untuk menjangkau janji Tuhan, firman Tuhan. Saya berdoa semua kita ke depan benar-benar menuai tuaian tahun 2025 ini. Bebas mengakses janji Tuhan.
Dan biar kita semua jadi orang yang tidak fasik, tapi orang yang memang siap untuk diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Yang sudah berbahasa roh, yuk bahasa roh, bangun dirimu kembali. Hikananiyama kasyandarani takamaya rarabataka baya syakararabataka baya syandararabataka baya se. Shananana mataka baya shakararia bataka baya raria bataka baya rania mataka baya shada baya rada bataka baya shandarada barada 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 barada. Oh Jesus, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pelihara hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Bantu kami Roh Kudus supaya kami gak pernah lupa sama Tuhan. Kami selalu dekat sama Engkau Tuhan. Kami gak pernah menyingkirkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami serius dengan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, yang kami agungkan, yang selalu kami sembah. Padamu mata dan hati kami tertuju ya Tuhan. Dan biarlah mulut kami menjaga apa yang dikeluarkan, apa yang diucapkan, apa yang dilontarkan. Tuhan urapi, berjaga-jaga di depan bibir lidah kami, supaya kami semua bisa menjaga mulut kami kudus di hadapan-Mu. Tuhan urapi kami semua untuk menjaga standar kami, tidak kompromi dengan nilai, dengan value, dengan dosa ya Aba. Baik dalam tindakan itu saja, juga maupun pikiran kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, pimpin langkah kami. Kami rindu paruh kedua dari 2025 ini. Kami melihat tuaian terjadi. Penuaian itu tidak ditunda, penuaian tidak dibatalkan buat kami. Tuhan, biar kami benar-benar meraih yang dijanjikan sama Tuhan, mengakses seluruh janji-janji Tuhan. Urapi anak-anak-Mu, mari angkat tangan kita sama-sama. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Pegang langkah mereka semua, semuanya jamah, kuatkan untuk bayar harga, untuk hidup untuk Tuhan, untuk semuanya fokus sama Tuhan. Kami ngerti ada banyak hal, tantangan, masalah, tekanan terjadi. Tapi biar setiap mereka kuat karena Roh Kudus ada dalam diri mereka. Karena Tuhan yang setia dan gak pernah curang ada selalu bersama dengan mereka. Tuhan yang tinggi, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu memimpin langkah kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semuanya, biar setiap langkah kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya, puji Tuhan. Kita akan terima doa berkat, mari angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Roh Kudus akan memimpinmu, firman Tuhan dan janjinya akan jadi pegangan buatmu. Engkau hidup benar dalam pimpinan Tuhan dan engkau berkenan di hadapannya. Tuhan sayang sama semua Anda. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya.